Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kawan berjumpa dengan Dedi Channel ya. Dengan saya Dedi Iskandar. Baik kawan-kawan, hari ini kita akan bahas tentang tepatnya kepada sertifikat webinar ya. Jadi sertifikat seminar yang secara online. Sekarang kita banyak lihat sih, banyak orang sudah membuat seminar secara online dan kemudian memberikan sertifikat juga, e-sertifikat. Sertifikat itu langsung terkirim otomatis gitu ya. Gimana cara buatnya? Yuk kita langsung belajar aja. Oke, di sini kita akan berhubungan sama ada 3 aplikasi dari Google ya. Jadi yang pertama adalah kita buat sertifikatnya dulu nih. Jadi kawan-kawan boleh mau buat sertifikatnya itu boleh dari Google Slide atau Google Dokumen juga boleh ya. Kalau saya sih biasanya dengan menggunakan Google Slide. Ini saya buka dulu. Ya, kita boleh buat sertifikat langsung dari sini boleh ya, kita buat tinggal ambil shape aja, kita buat kotak-kotak gitu, atau kawan-kawan membuat bentuk gambarnya dulu misalnya di aplikasi desain gitu ya. Di sini saya udah buat satu buah sertifikat, nanti tinggal kita masukkan saja gitu ya. Saya sisipkan dulu gambar yang udah saya buat ya, udah saya buat. Oke, yang ini. Oke ya, ini yang udah saya buat. Saya buat ukuran dulu. Ini saya buat ukurannya A4 ya. Saya buat A4, jadi saya pilih dulu pilihan Google Slide-nya ini menjadi A4 ya. Di sini posisinya. Ini ya, dipilih yang khusus. Ukurannya itu adalah 29,7 sama 21 cm ya. Itu untuk ukuran A4 ya. Oke, ini tinggal saya besarkan saja, sesuaikan. Oke, ini saya besarkan sedikit. Oke, saya sisipkan satu buah text box ya. Satu buah text box. Saya ketik nama di sini. Nama saya buat ke tengah. Hurufnya kita besarkan ya. Kita buat agak besar sedikit, agak lebar. Oke, kemudian nama ini kita buat tanda kurung seperti ini ya, supaya nanti bisa dibaca pada waktu kita panggil di Excel-nya gitu, di Google Sheet-nya gitu ya. Oke, ini kemudian kita buat lagi misalnya saya buat lagi misalnya sekolah gitu ya. Sekolah. Oke, seperti ini. Oke ya, jadi kita simpan dengan nama sertifikat misalnya. Oke, kita lihat dulu sini di foldernya. Ini ya, udah muncul sertifikat ya. Oke, untuk bentuk sertifikat udah kita buat. Sekarang kita akan membuat Google Form-nya ya, tempat di mana peserta ini mendaftar atau mencantumkan namanya gitu ya. Oke, kita buat Google Form. Ya, ini saya akan buat yang simple saja. Jadi kawan-kawan kalau seandainya ingin belum paham Google Form ini buatnya seperti apa, boleh dicek di video saya yang lain ya. Yang di atas ini juga ada linknya, tinggal diklik aja gitu ya. Oke, ini saya buat misalnya seminar gitu ya. Seminar. Ya, ini judulnya sama. Yang pertama saya buat nama pastinya. Kemudian tadi sekolah ya, sekolah. Yang terakhir adalah kita minta emailnya. Ya, emailnya itu adalah berarti nanti sertifikat ini kita bisa setel langsung terkirim otomatis ke email dia gitu ya. Oke, ini tiga saja udah jadi. Kita lihat dulu di sini. Ya, ini juga udah muncul ya. Udah muncul ini ya Google Form-nya. Oke, kemudian coba tes kita isi dulu satu buah data. Ya, ini nama misalnya Dedi lah saya buat, kemudian sekolahnya SMA Negeri 1 Langsa misalnya ya. Kemudian emailnya itu adalah huruf kecil ya.
Oke ya. Kita kirim dulu. Ya, kita kirim. Oke, sini udah masuk jawaban Anda telah direkam. Oke, ini udah jadi ya. Udah jadi apa namanya, sertifikatnya udah jadi, tempat pendaftarannya atau nama yang dicantumkan udah jadi. Tinggal kita mau lihat di mana tersimpan datanya ya. Kita tinggal klik sini aja. Oh, di jawaban. Ini ada tabel Excel-nya. Ya, ini kita buat baru ya, kita buat baru di mana disimpannya. Kita klik buat. Oke ya. Ya. Jadi kawan-kawan juga apabila ingin belajar tentang Google Sheet ini gimana ya maksudnya ya, gimana cara belajarnya gitu ya. Jadi kawan-kawan nanti bisa lihat di akhir video ini ya, saya akan cantumkan di situ nanti ada belajar Google Sheet dari nol bahkan yang kita nggak tahu sama sekali gitu. Oke, ini udah muncul juga. Kita lihat di sini ada belum ya? Ini udah ada juga nih. Ya udah masuk langsung ke foldernya. Oke, jadi ketiga-tiga ini udah muncul nih. Ini tempat untuk kita isi datanya. Di sini datanya munculnya di sini gitu ya di Google Sheet. Ini sertifikat yang akan kita kirimkan ke data-data yang ada di sini gitu. Oke. Jadi kita akan buat pengiriman otomatisnya itu berada di Google Sheet ini. Nah, ya. Jadi Google Sheet ini nanti pemicunya, bukan pemicu, maksudnya tempat yang kita akan buat untuk kita kirimkan sertifikat itu gitu. Oke, di mana kita klik ekstensi, kemudian kita klik add-on ya. Kenapa? Karena belum ada ini, belum ada aplikasinya. Jadi aplikasi itu harus kita download dulu, kemudian kita install gitu. Oke, kita add-on, dapatkan add-on. Ya, nama aplikasinya tuh nih AutoCred ya. Oke, kok sini nggak muncul, kawan-kawan bisa klik di sini, cari nih AutoCred di sini. Tidak akan muncul seperti ini juga. Ya, kita klik saja, kemudian coba kita install ya. Biasa nggak lama sih installnya, tergantung kecepatan komputernya juga gitu. Oke, di email yang ini atau di akun yang ini ya, di akun yang ada di channel ini. Ya, kemudian saya langsung izinkan. Oke. Oke ya, sudah selesai ya, nggak lama ya. Oke, ya ini tandanya udah keluar uninstall. Berarti kok uninstall udah keluar, harusnya kalian install nih. Nah, kalau udah uninstall berarti dia sudah berhasil gitu. Ya, kita close aja. Kita lihat lagi sekarang di sini apakah sudah ada. Nah, ini dia nih, AutoCred. Ya, AutoCred. Tinggal kita open saja. Kita open saja. Oke ya, jadi dalam satu file ini, file Google Sheet ini, kita bisa buat banyak AutoCred. Misalnya kita bilang lah, kita membuat misalnya, maksudnya datanya di sini nih, tapi sertifikatnya beda-beda gitu. Tapi semua datanya ada di sini gitu. Nah ya, jadi kita bisa buat banyak model-model pengiriman otomatis berada di satu buah file gitu. Oke, new job. Kemudian kita membuat namanya misalnya kita membuat sertifikat ya, sertifikat seminar ya. Kemudian kita next saja ya. Di sini kita akan mencari sertifikatnya gitu ya. Sertifikatnya di sini ada disarankan sama dia. Memang yang biasanya sih yang satu buah folder ya akan disarankan sama dia. Ya, tapi kalau sana tidak ada, kawan-kawan bisa langsung aja klik from drive. Nah, tinggal cari di mana ya. Ini karena kebetulan udah masuk di situ, udah kelihatan nih. Saya tinggal klik sertifikat ini aja, langsung saya klik select gitu. Kemudian saya ya sebentar. Ini ya udah muncul sertifikatnya. Kemudian kita next lagi. Nah, disinilah tempat untuk kita mencocokkan antara nama yang ada di sini dengan nama yang ada di sertifikatnya gitu. Ya, ini nama-nama yang ada sertifikat nih. Nama ini yang ada tanda-tanda seperti ini. Ya, sekolah juga. Ya, kita tinggal cocokkan saja. Nanti kan sini kan ada nama, sekolah sama email dari sini ya. Nah, timestamp juga nih. Nah, ini 4 ini yang muncul di Google Sheet ini. Ya, nama dengan nama, kemudian sekolah dengan sekolah. Ya, kemudian kita next lagi. Oke, kemudian nama yang akan kita kirimkan ke email mereka itu nama filenya apa gitu ya. Kita bisa buat sertifikat
seminar atas nama gitu ya. Jadi sini kita bisa klik di sini apa-apa aja yang akan ditampilkan. Ya, jadi ada nama, ada sekolah, email. Maksudnya yang tampil di sini akan tampil juga di sana gitu. Ya, kita akan ambil nama ini misalnya. Ya, kita akan ambil nama ini, kita ambil namanya, kita klik, kemudian di sini kita paste gitu ya. Ya, kita paste, kemudian kita akan tipenya kita kirim apa? Ya sebaiknya kirimnya berdasarkan PDF aja. Ya, PDF gitu. Oke, kemudian kita next. Oke ya, jadi di folder ini sebenarnya kita akan memilih kira-kira nanti PDF itu yang udah kita kirimkan ke peserta itu mau kita simpan di folder yang mana gitu. Nah, ini kalau misalnya kita nggak pilih, ini dia nanti akan mengirimkan ke folder yang tempat dimana kita simpan Google Sheet ini di folder seminar tadi gitu ya. Oke, ini coba kita jangan pilih dulu lah ya. Kita next terus, ini kita next saja. Oke, ini juga kita next saja. Kemudian di sini ya nih, kita kan pasti ingin share ya, kita ingin share dokumen itu dan kita akan kirim ke email. Maka kita pilih yes saja. Ya, kita kirim PDF nih. Kita kirim PDF. Kemudian di sini kita pilih saja no reply address ya. No reply address. Ini kita pilih ini yes aja collaboration-nya. Kemudian ini coba kita pilih no dulu ya, maksudnya apa nanti kita lihat. Kemudian kita akan buat di sini ya, ini tujuannya adalah ke email, kita akan kirimkan ke email dia. Yang kita klik, kemudian kita paste, Ctrl V ya, Ctrl V, kemudian subjeknya ya, subjeknya kita membuat nama file yang akan kita kirim itu apa gitu, nama subjeknya kan di email subjek tuh kita buat sama saja, sertifikat seminar ya, atas nama siapa misalnya gitu. Oke, kita paste saja ya. Kawan-kawan ingin membuat di sini pesannya silahkan gitu ya. Kita akan buat misalnya assalamualaikum gitu ya. Ya, ini adalah ya sertifikat dari seminar pendidikan atas nama misalnya gitu ya. Kita masukkan lagi di sini, kita pilih lagi nama. Nah, boleh seperti itu ya. Oke, kemudian kita next ya. Ini kita baru mau pilih, pada waktu mereka isi ini, kemudian mereka isi kirim, di situ dikirim, di situ muncul namanya, kita harus memilih yang ini, yes gitu. Nah, kalau no ini adalah kita simpan dulu data mereka, nanti kita kirimnya nanti aja gitu. Ya, terserah kebutuhan kita seperti apa. Oke, kalau di bawah sini ini berhubungan dengan waktu ya. Kita mau kirimkan dia itu kapan waktunya, ini sudah ditentukan. Nah, oke, ini kita pilih dulu misalnya kita menggunakan yes ya. Yes misalnya maksudnya mengirimkan setiap mereka klik kirim pada waktu mereka isi Google Form, maka akan terkirim langsung sertifikatnya. Nah, itu biasanya berhubungan dengan absen gitu. Ya, misalnya kita bilang lah kita sedang buat seminar nih. Ya, nanti mereka diwajibkan absen di akhir. Nah, jadi kawan-kawan bagi ingin dapat sertifikat diharapkan absen ya. Nah, seperti itu. Ya, situlah makanya pada waktu mereka klik yes, udah absen, maka langsung terkirim sertifikatnya. Oh, tapi kalau sana kita ingin membuat data dulu, ya, daftar dulu di Google Form-nya. Kan mereka kan belum ikut seminarnya, makanya kita pilih no. Jadi kita kirimnya tuh nanti gitu maksudnya. Oke, ini kita save dulu. Ya. Destination, oke, kita balik lagi. Ini foldernya ya, ini foldernya kita pilih yang seminar tadi ya. Seminar dulu. Ternyata emang harus disuruh pilih ya. Oke, coba kita langsung save terus. Oke, bisa ya. Ini yang udah saya buat tadi. Ini sudah abaikan aja. Nah, ini saya buat yang baru nih ya. Oke, sekarang kita tes, kita isi data. Ini data yang pertama tadi. Ya, saya ingin isi data lagi.
Saya isi data lagi, kemudian namanya misalnya kita bilang Rika lah ya, Rika Wahyuni lah misalnya, sekolahnya misalnya SMA Negeri 5 Langsa misalnya ya, emailnya email saya tadi aja biar kita enak ngeceknya. Oke, seperti ini. Oke ya, waktu kita klik kirim ini harusnya terkirim. Nah, ya, kita kirim. Oke ya, kita akan cek ke emailnya. Saya masuk dulu ke emailnya ya. Ya, kita pilih email. Oke ya, ini udah masuk ya. Nah, ini udah masuk 2 tadi karena saya udah ada sebelumnya udah saya isi datanya ya. Jadi kita lihat ini yang di atas nama sertifikat seminar Rika Wahyuni ya, kita klik. Oke, jadi kawan-kawan kita bisa klik di kita ya, kita download di sini bisa saja ya, langsung kita download. Ya, ini udah muncul nih, Assalamualaikum, ini adalah sertifikat dari seminar pendidikan nama Rika Wahyuni. Kemudian nama subjeknya juga Rika Wahyuni gitu ya. Ya, di sini nih kelihatan nih emailnya ya, email pengirimnya. Nanti kita lihat, kita pilih yang lain ya, apa bedanya gitu ya. Oke, di sini kita bisa cek juga, ternyata pada waktu kita isi data ya, ini masuk data tadi, ya data Rika Wahyuni. Jadi, oh ini ada sedikit kesalahan tadi ya. Jadi Rika Wahyuni harusnya muncul di sini, kita tes yang lain lagi ya. Jadi udah muncul nih namanya nih. Nah, kita akan klik. Nah, muncul ya. Rika Wahyuni. Oke, di sini ada kesalahan sedikit nih ya. Ini ada tanda tutup kurungnya ini berlebihan gitu ya. Saya ada salah salahnya adalah tadi di sertifikatnya. Nah, ini. Jadi apabila ada kawan-kawan ingin mengubah ternyata ada yang salah di sertifikat nih, kita tinggal kita buka sertifikatnya aja. Ya, tinggal kita buka sertifikatnya saja. Jadi kita akan ganti saja apapun yang kawan akan ganti ya udah. Ya, misalnya tadi kelebihan ya, kelebihan kita akan buang saja. Di sini juga nih kelebihan tadi, ini kita akan buang saja gitu. Nah, kita simpan otomatis. Nah, ya tadi kita kan pilih foldernya adalah folder seminar ya, jadi sertifikatnya itu dikirimkan kemari gitu. Nah, dikirimkan kemari ya. Oke, sekarang coba kita edit lagi ya. Oke kawan-kawan, ini nih mohon maaf ya, ini tadi karena saya hapus ya, ada data yang saya hapus tadi sehingga dia datanya masuk kemari, tapi di sininya munculnya di atas sini ya. Tapi nanti pokoknya kawan-kawan pada waktu nanti kita udah isi, dia tuh akan berurut gitu ya. Ini tadi ada pengeditan tadi sebelumnya saya edit hingga dia muncul ke atas. Tapi ke depan nanti kawan-kawan kok ikuti ini aja, nanti dia tidak akan berubah-ubah gitu ya. Oke, sekarang coba kita edit lagi nih. Kita edit contohnya misalnya ya saya akan buat foldernya ini, sertifikat ini nggak di sini gitu ya. Saya akan buat folder lain. Misal foldernya adalah sertifikat PDF gitu ya. Karena kan nanti kan sertifikat banyak tuh. Jadi kalau kita buat di sini nanti kita ada bercampur dengan file lainnya. Jadi kita mau dia sertifikatnya terkirimnya hanya ke mari saja gitu. Oke, sekarang kita edit ya. Kita edit lagi ekstensinya. AutoCAD, kemudian kita open ya. Oke ya, yang ini nih kita edit. Kita edit dulu. Ya, kita next saja. Nanti udah sama ya, udah berubah ya, yang tadi harusnya 3 jadi 2 tadi ya. Next, kamu juga next. Ini dia, ini foldernya kita ganti ya, kita hapus dulu ya, kita akan ganti foldernya itu ke mari ya, jadi lari nanti ke semua kemari sertifikat PDF gitu. Oke
Oke, kemudian kita next lagi. Ini share doc-nya. Ini kita coba ganti yang tadinya no, kita ganti yes ya. Ganti yes, kita lihat ya hasilnya seperti apa. Ini udah sama saja. Kemudian next. Ya, ini from triggernya ini, yang tadi pemicunya tadi kita kan pada waktu isi seminar, isi Google Form akan terkirim. Nah, ini coba nanti aja simpan dulu maksudnya. Kita no saja. Kemudian kita save ya. Oke, ini saya close dulu. Ya, saya akan isi lagi datanya. Isi datanya, saya isi. Misalnya yang pertama adalah ya. Kemudian sekolahnya misalnya. Oke, emailnya saya samakan aja lah. Nah, saya samakan aja. Kemudian kirim. Oke, kemudian saya isi satu lagi misalnya oke, kemudian ya emailnya sama juga ya, saya kirim ya. Oke, saya kirim. Oke, kalau tadi kan kita kirim langsung masuk tuh. Nah, sekarang kita cek ke email yang sama. Ya, saya refresh dulu. Nah, ternyata tidak ada email yang masuk gitu. Tidak ada email yang masuk ya. Nah, jadi caranya gimana? Caranya adalah kita klik di sini ya. Ya, ini sudah masuk datanya, tapi ininya belum ada. Nah, ya link-link ini. Jadi link ini akan muncul pada waktu kita sudah kirimkan. Nah, maka dia akan muncul langsung nih data-data yang kita kirim tadi gitu. Ya, di dua terakhir ini. Jadi caranya gimana? Kita buka lagi AutoCAD-nya, open. Ya. Jadi caranya gimana? Caranya kita tinggal klik tanda play ini saja. Run job gitu ya. Ya, di sini ada 3 ya, ada 3 nih belum dikirim. Ini udah saya hapus tadi ya. Ada 2 ya, 2 lagi yang belum dikirim ya. Harusnya ini muncul 2 nanti ya. Coba kita klik. Oh, 3 ya. Nah, ini udah muncul nih. Udah muncul di sini. Ya, data yang akan dikirimkan gitu. Tutup 3. Jadi kalau nanti ada misalnya kita sekali kirim misalnya ada 40 nama, ya udah kita biarkan saja. Ya, kalau kita close ini pun dia tetap jalan tuh nanti tuh. Tetap jalan. Oke, selesai, kita close. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini punya Intan Sundari tadi ya, yang terakhir ya. Nah, kita klik. Nah, udah muncul nih. Ya, dan pun nggak muncul lagi tanda tutup kurung tadi ya, kalau udah kita hapus ya. Oh, kita mau langsung ke foldernya juga boleh sih. Kita langsung kemari saja. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini udah masuk semua nih. Yang tadinya harusnya di luar. Di luar ya. Oke, kemudian kita cek di kotak masuk. Nah, di kotak ini masuk, ini baru masuk nih. Ada 3 tadi ya. Di KW ini pun ternyata dikirimkan lagi sama dia. Ada 2 kali. Oke, kita cek. Nah, kita cek seperti ini. Ya, udah muncul nih atas nama Hidayat. Ini juga muncul seperti itu. Ya, kemudian yang tadi ini kita lihat lagi dulu. Oke ya. Jadi kawan-kawan, pada waktu kita pilih no reply tadi, ini karena harusnya tadi di sini di bawah sini ya kita tuh nggak bisa balas lagi ya. Artinya tidak ada balas email lagi gitu maksudnya. Ya, jadi istilahnya kalau kita pilih tadi no reply, berarti itu mereka tuh nggak bisa balas chat email kita gitu maksudnya. Nah, tapi kalau kita pilih yang reply, mereka bisa balas misalnya terima kasih gitu. Ya, jadi kawan-kawan seperti itu saja sebenarnya. Nah, kemudian kawan-kawan misalnya kita bilang lah, oh tadi ada salah nama nih, ya kawan-kawan bisa langsung nih ketik di sini nama itu seperti apa, kita perbaiki namanya. Mau kirim ulang gimana? Mau kirim ulang sebaiknya yang di sini kita hapus dulu sertifikatnya. Ini kita hapus. Kemudian gimana cara kirimkan lagi? Nah, supaya dia bisa dikirim lagi, jadi ini harus dihapus dulu nih. Ini di blok.
ya, delete. Nah, kemudian kawan-kawan pilih ini lagi, ya, pilih open lagi, kemudian pilih kirim lagi, maka dia akan terkirim lagi dan di foldernya itu pun nanti akan masuk lagi. Itu caranya seandainya ada nama-nama yang salah dan kita mau kirim ulang, tinggal klik sini lagi, dia akan terkirim lagi. Yang penting di sini dihapus dulu. Oke kawan-kawan, semoga bermanfaat ya bagi kawan-kawan mungkin yang belum paham tentang Google Sheet ya. Ini ada, dilihat aja di atas, di sini ada nama filenya atau nama videonya, tinggal diklik saja untuk belajar Google Sheet ini supaya lebih mendalam lagi. Sekian aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.